Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam program Bible Study online CK7. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sejahtera. Amin ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-13. Sebelum kita membahas perikop tersebut, saya ajak kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, yang menyatakan kasih setianya bagi kita setiap hari. Haleluya. Inayasan dan abayas. Huritik inayasan dan abayas. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan
Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bawa seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan kasih-Mu. Kami persembahkan ke atas mezbah-Mu yang kudus untuk menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, pulihkan seluruh hidup kami, agar kami dapat memuji, menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bible Study Online CK7 pada hari ini,
berkati hamba-Mu, urapi kami dan kuat kuasa-Mu. Berkati dan urapi juga jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah yang sedang menyaksikan Bible Study ini. Biar kami menikmati hadirat Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan membahas bersama-sama 1 Tawarikh pasal yang ke-13, ayat pertama sampai ayat yang ke-14 di dalam Alkitab saya, halaman 448. Bagian ini juga terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-11 yang juga pernah dibahas. Nah, saya akan bacakan bagian ini, ayat-ayat pokok saja, ayat-ayat tertentu. Jika kita akan menemukan ayat yang penting, kita akan kemudian melanjutkan membacanya. 1 Tawarikh pasal yang ke-13, ayat pertama sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu, kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita di tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sampai ayat yang keempat dulu kita baca. Tujuan dari penulis Tawarikh dalam hal ini Ezra ialah menuntun bangsa itu agar mereka sungguh-sungguh memegang teguh iman dan praktik-praktik dari hukum Musa, hukum Taurat. Mereka sudah banyak kali gagal di dalam masa pemerintahan raja-raja. Mereka tidak sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat, akhirnya mereka dibuang. Israel sebelah utara ke Asyur dan sebelah selatan ke Babel. Karena itu, untuk kelompok sisa yang kembali dari pembuangan ini, Ezra menanamkan sikap yang sungguh-sungguh memegang teguh, baik iman maupun praktik terhadap hukum Musa. Karena itu penulis Tawarikh di sini mencatat atau mengisahkan kembali tindakan Daud yang selanjutnya, yaitu membawa tabut perjanjian dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Nah, rencana ini bersumber dari kesalehan Daud yang sungguh-sungguh keinginannya untuk menyembah Tuhan, sungguh-sungguh berada di hadirat Tuhan, sungguh-sungguh dia mau membangun komunikasi, membangun keintiman, membangun persekutuan dengan Tuhan. Rasa haus, rasa lapar, rasa rindu akan tabut perjanjian itu mendorong dia untuk membawa kembali tabut perjanjian dari Kiryat Yearim ke Yerusalem supaya dekat dengan istana. Dan juga umat perjanjian itu atau umat Israel itu menjadikan tabut perjanjian itu pusat penyembahan mereka, dan kota Yerusalem menjadi pusat kehadiran Allah di sana. Nah, pasal yang ke-13 ini menunjukkan sentralitas hadirat Allah di dalam kehidupan umat Israel. Dalam zaman ketika Israel menuju tanah perjanjian, tabut perjanjian selalu diusung di depan umat. Jadi mendahului rombongan umat Tuhan yang sedang bergerak. Sehingga tabut Allah itu melambangkan pengerahan, melambangkan persediaan, melambangkan arah atau tujuan kemana umat itu bergerak berjalan.
tapi juga melambangkan kuasa, melambangkan kehadiran, melambangkan hadirat Allah di tengah-tengah umat Tuhan. Tapi ingat, juga melambangkan kemurahan hati Allah yang mau berdiam di tengah-tengah umat Tuhan. Jadi ketika mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tabut Allah ada di depan mereka yang diusung oleh para imam-imam Lewi. Lalu kemudian di dalam peperangan juga tabut Allah dibawa sehingga mereka mengalami kemenangan. Nah, ketika mereka berkemah, tabut itu ditempatkan di tengah-tengah perkemahan umat Israel. Hal ini tentu melambangkan bahwa Allah perjanjian tidak saja menyertai mereka di dalam proses bergerak, tetapi juga selalu membuka jalan menggenapi janji-janjinya yang baik bagi umatnya. Bahkan ketika orang Israel kembali dari tanah pembuangan, hadirat Allah tak pernah meninggalkan mereka. Karena itu kisah ini disampaikan kembali. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kegagalan Israel yang membuat mereka dibuang adalah karena mereka tidak mengedepankan hukum-hukum Allah. Mereka menyembah berhala, mereka mengabaikan namanya Sabat, mereka mengabaikan namanya Paskah, dan semua perayaan-perayaan lainnya. Kegagalan terjadi karena para raja mereka menyalahgunakan kekuasaan politik dan mencemarkan kehidupan ibadah. Nah, dalam bagian ini, semua penyebab kegagalan itu dirombak, ditatah ulang dengan bercontoh kepada kehidupan Daud yang merindukan tabut perjanjian itu, tabut Allah itu dibawa berdiam ke Yerusalem, dibawa, diarak supaya apa? Dekat dengan pusat pemerintahan di Yerusalem. Nah, untuk umat yang kembali dari pembuangan dan sedang menatah kembali kehidupan mereka, menata kembali kehidupan rohani, menata kembali kehidupan sosial, menata kembali hubungan dengan Allah, prinsip yang benar perlu ditegakkan kembali. Itu sebabnya dalam kisah ini ada beberapa unsur penting ditekankan ya oleh penulis kepada umat tersebut. Yang pertama yaitu catatan tentang keputusan pemindahan tabut itu. Jadi kalau di dalam 2 Samuel 6 ayat 1-11 seolah-olah itu datang dari Daud sendiri. Tetapi kalau kita perhatikan dari 1 Tawarik 13 ini, bahwa Daud tidak hanya bertindak sendiri, tetapi dia berupaya, dia berunding dengan para pemimpin pasukan dan seluruh jemaat Tuhan. Para tua-tua dilibatkan serta untuk mengambil keputusan dan bertindak bersama-sama. Pemimpin umat pasca pembuangan harus belajar. Mereka kepala-kepala rombongan yang membawa rombongan pulang dari Babel itu, dari Media Persia itu, dan tinggal di Yerusalem sekarang, harus belajar untuk tidak bertindak sendiri. Mereka harus berhati-hati dan tidak memiliki wewenang tanpa batas. Semua ada batasnya. Kepala 1000 ya pimpin 1000, wewenangnya untuk 1000 orang. Kepala pemimpin 100 ya memimpin 100, wewenangnya dibatasi untuk 100. Semua ada batasnya, tidak serampangan, tidak ada yang tanpa batas. Semua dibatasi, itulah otoritas. Nah, selain membutuhkan dukungan, membutuhkan kerjasama, dan juga komitmen, kesetiaan dari banyak pihak, seorang pemimpin juga membutuhkan nasihat yang berhikmat. Nasihat yang berisikan hikmat-hikmat pengertian yang baik dan benar. Penasehat-penasehat itu dibutuhkan karena sehebat-hebatnya seorang pemimpin tetap ada hal-hal yang tidak atau ada hal-hal yang kurang ia kuasai. Dalam hal ini tentu dia butuh masukan-masukan, dia butuh nasihat dari orang lain. Nah, yang kedua Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa selama
Zaman kepimpinan Saul, tabut perjanjian itu sempat terlupakan, diabaikan. Kini sentralitas Allah dalam kehidupan umat ditegaskan ulang dengan menempatkan tabut perjanjian itu di pusat kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu salam Tuhan, hadirnya tabut itu melalui kerinduan Daud dan kemudian diputuskan bersama-sama dengan para pemimpin untuk membawa kembali tabut itu ke Yerusalem. Menjadikan tabut itu pusat kehidupan orang Israel. Sebelum masuk poin ketiga, saya mau ngajak kita membaca lagi ayat kelima dan seterusnya. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bahwa proses ini juga dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan matang. Ada penyanyi, ada pemain musik, lalu ada penari-penari. Mereka melakukan secara bersama-sama. Sungguh suatu kegirangan untuk mereka membawa pulang tabut perjanjian itu. Tapi perhatikan pada ayatnya yang ke-9. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Nah rupa-rupanya Bapak Islam Tuhan, dalam proses arakan membawa tabut itu kembali ke Yerusalem, tabut itu ditaruh di atas kereta, lalu dibawa oleh lembu. Apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Lembu tersebut tergelincir. Akhirnya rodanya mungkin terpelecok, mau jatuh, dan Usa dengan sigapnya, dengan sigap dia cepat bertindak, memegang tabut itu supaya jangan jatuh. Tetapi perhatikan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Kita lanjutkan. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Usa memegang tabut itu bermaksud untuk menghindari supaya tabut jangan jatuh. Tetapi sayang, dia melakukannya tanpa pengetahuan yang baik dan benar. Tuhan dikatakan sini murka terhadap tindakan Usa, lalu membunuh dia di situ. Ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Mungkin saja Usa merasa sudah terbiasa dengan tabut perjanjian itu. Dia setiap hari melihat, dia setiap hari memperhatikan tabut itu. Mungkin di rumah atau di mana dia tidak pernah menyentuh, tetapi kali ini dia menyentuh, hendak menolong, dan akhirnya Tuhan membunuh dia.
Sebenarnya kesalahan besar tidak terletak pada Usa. Ya, memang betul Tuhan murka terhadap dia. Tetapi kesalahan yang fatal dimulai sejak pada zaman pemerintahan Saul, di mana orang-orang mengabaikan tabut perjanjian. Orang-orang melupakan tabut perjanjian dan tetap berada di Kiryat Yearim. Bapak Ibu sekalian Tuhan, Saul tidak terlalu peduli dengan urusan tabut perjanjian itu. Saul tidak terlalu merindukan, Saul tidak punya hati seperti Daud merindukan tabut perjanjian. Nah, ketika pun Daud merindukan untuk membawa tabut itu masuk ke Yerusalem, ternyata dia tidak mengkomunikasikan lebih dulu dengan baik, bertanya kepada Tuhan, atau melihat kembali catatan di dalam Taurat, bagaimana caranya membawa Taurat itu, membawa tabut itu, bagaimana caranya membawa tabut Tuhan itu. Sehingga dia dengan ceroboh membawa tabut itu dan menaikkannya ke atas kereta yang diderek oleh lembu. Bapak Ibu sekalian Tuhan, tentu ini suatu hal yang sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sangat-sangat tidak sesuai dengan caranya, dengan aturan-aturan yang ada di dalam Taurat, di dalam hukum-hukum Allah. Karena itu hal ini dikisahkan kembali supaya menjadi pelajaran bagi generasi yang baru kembali dari tanah pembuangan tersebut. Harusnya tabut itu diangkut atau dipikul oleh para imam Lewi. Kenapa mereka tidak melakukan tugas mereka seperti biasanya, seperti yang pernah diperintahkan oleh Musa? Orang-orang Lewi sudah terbiasa dengan kondisi pada zaman Saul, di mana mereka juga mengabaikan tabut Allah, tidak memeliharanya, tidak merawatnya, tidak punya kerinduan melayani Tuhan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Mereka terbiasa untuk tidak melayani. Mereka terbiasa untuk tanpa hadirat Allah. Kalaupun mereka melayani tanpa urapan, tanpa hadirat Allah. Sebab sekali lagi, tabut Allah adalah simbol atau melambangkan kehadiran Tuhan. Tabut Allah melambangkan lawatan Allah, melambangkan urapan Allah, perkenanan Allah di tengah-tengah umat. Jadi, sebelum masa Daud, ternyata para imam itu sudah terbiasa melayani tanpa urapan. Mereka sudah terbiasa melayani umat tanpa hadirat Allah, tanpa kuasa, tanpa penyertaan Allah. Tentu, dampaknya adalah kering. Terlihat jelas bagaimana situasi pemerintahan pada zaman Saul. Pemimpinnya sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus, Roh Allah. Sudah tidak bernaung, sudah tanpa urapan si Saulnya. Ditambah umat juga, di mana dilayani oleh para imam Lewi. Orang-orang Lewi yang melayani apa adanya saja, tanpa ada kuasa, tanpa ada urapan, tanpa ada hadirat Allah. Semua jadi hambar, semua jadi kering. Karenanya itu Daud punya kerinduan untuk membawa pulang tabut Allah itu ke Yerusalem. Tapi sayang sekali peristiwa ini membuat peristiwa yang namanya kematian dari Usa membuat Daud marah juga. Marah, dia kaget. Bagaimana caranya aku membawa pulang tabut Allah itu ke Yerusalem? Saking rindunya, saking hausnya dia dengan hadirat Allah. Jadi buat saya mungkin kemarahan Daud di sini adalah kemarahan karena rindunya tak kesampaian. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ya, rindunya nggak kesampaian untuk menikmati hadirat Allah, untuk merasakan lawatan Allah lewat kehadiran tabut perjanjian di Yerusalem. Nah,
Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan di sini, bahwa pengakuan kembali umat akan sentralitas Allah seharusnya tidak merupakan beban dalam kehidupan, ya, melainkan menciptakan kesukaan yang besar. Daud merindukan hal tersebut, merindukan hadirat Allah menjadi sentral di dalam kehidupannya, dalam kehidupan seluruh orang Israel yang berpusatkan di Yerusalem. Jadi hal itu harus menimbulkan kesukaan besar. Karena itu dipersiapkan para penyanyi, para pemuji, penari, pemusik untuk mengiringi dibawa pulangnya tabut perjanjian ke Yerusalem. Ketika Allah itu di pusat kehidupan kita, Dia berdiam di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan pasti mengalami kesukaan besar. Kehidupan kita pasti mengalami lawatan Allah, berkat yang besar. Ada sukacita, ada ketenangan, ada damai sejahtera, dan ada berkat-berkat melimpah yang tak bisa diukur dengan apapun juga. Karena apa? Persekutuan kita dengan Tuhan dibangun terus-menerus. Hal itu bisa terjadi kalau Tuhan, hadiratnya, kuasanya, lawatannya menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Pertanyaan buat kita, siapa yang menjadi sentral di dalam hidup kita saat ini? Adakah kita merindukan hadirat Tuhan? Adakah kita merindukan lawatan Tuhan seperti Daud merindukan tabut perjanjian dibawa pulang ke Yerusalem? Jika engkau saat ini merasa kering, merasa kurang persekutuanmu dengan Tuhan, mari buka hati, minta lawatan Tuhan. Bawa pulang kembali kerinduan itu di dalam dirimu. Engkau bawa pulang kembali mesbah dalam keluarga. Nikmati bersama-sama. Bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Pulihkan persekutuan yang manis itu dengan Tuhan dan engkau rasakan betapa Allah melawatmu. Hadirat Tuhan turun di tengah-tengah pribadimu, hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu. Sama seperti keluarga Obed-Edom. Ketika dia menerima dengan sukacita tabut perjanjian itu, singgah di rumahnya. 3 bulan saja. Sekali lagi dalam kurun waktu 3 bulan saja. Wow. Dia diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Obed-Edom tahu memperlakukan hadirat Allah. Obed-Edom tahu bagaimana bersikap, bertindak, memelihara tabut perjanjian itu. Walaupun namanya Obed-Edom. Kalau Obed itu hamba, Edom itu turunan Esau. Tapi ternyata beliau adalah seorang dari keturunan Lewi. Karena dilibatkan di dalam mempersiapkan. Dan dia penunggu. Dipersiapkan menjadi penunggu di bait Allah. Di rumah Tuhan. Jadi Obed-Edom itu adalah seorang Lewi juga. Mungkin kotanya dekat atau ada di sekitar Gad. Berbatasan dengan Gad, wilayah orang Filistin. Tapi dia adalah orang Lewi. Karena itu dia tahu bagaimana cara memperlakukan tabut perjanjian. Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi Daud, dia mengasihi kehidupan orang Israel. Dan dia diberkati. Jika kita melakukan hal yang sama, saya percaya hadirat Tuhan selalu menyertai kita, tinggal di dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi rumah kediaman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang kita semua, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur, pelajaran sangat penting dan berharga. Dari kerinduan Daud memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim menuju ke Yerusalem. Meskipun dalam perjalanan ada masalah,
timbul suatu malapetaka yang dialami oleh Usah. Namun kami belajar beberapa hal yang sangat penting dari pelajaran kebenaran firman-Mu hari ini. Bahwa kami harus punya kerinduan di dalam melayani Tuhan. Kami harus punya kerinduan akan hadirat-Mu. Di dalam pekerjaan, dalam kehidupan hari-hari, kami harus punya kerinduan lawatan Tuhan. Punya kerinduan akan hadirat Tuhan. Punya kerinduan akan urapan Tuhan. Berlaku atas kami. Berlaku atas keluarga kami. Kami harus membangun kembali persekutuan yang indah. Yang manis, yang intim dengan Tuhan. Supaya kami merasakan aliran kuasa ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Usah. Sembrono, tidak berlaku sopan kepada Tuhan. Kami mau hindari sikap arogansi, berupaya untuk menolong Tuhan di dalam pelayanan, di dalam kami mengiring Tuhan. Ampuni kami jika muncul sikap-sikap seperti itu, sikap yang mengabaikan, merasa sudah biasa melayani, sehingga kami melayani juga seperti orang Lewi, melayani tanpa urapan, melayani tanpa hadirat Allah, melayani tanpa kuasa Tuhan. Kami terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Ampuni kami ya Tuhan. Pulihkan kami, bangun kembali persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami menghormati Tuhan, menghormati lawatan Tuhan, menghormati hadirat Tuhan di ibadah kami, di kul, di dalam mesbah keluarga, dimanapun kami berada, baik kami sendiri maupun bersama orang lain, ketika kami menghormati kehadiran Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberi kami kemenangan, Engkau memberi kami sukacita dan damai sejahtera. Kuasa itu mengalir dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, hari ini hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang menyaksikan Bible Study online ini. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, Tuhan memakai mereka menjadi alat di tangan kasih-Mu. Ketika mereka melayani, biar mereka melayani dengan urapan, dengan hadirat Allah, dengan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kepala rumah tangga, berkati istri, berkati anak-anak, berkati seluruh keluarga, berkati pekerjaan, berkati pelayanan mereka. Kami bersyukur, kami percaya, kami jemaat CK7 adalah umat-umat Tuhan yang hidup di dalam urapan, yang hidup di dalam berkat Allah, yang hidup di dalam kuasa Allah, yang hidup dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur, dan sebelum kami akhiri pertemuan kami hari ini, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah, dan terimalah berkat, anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.